Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan amalan yang paling mulia, salat fardu berjamaah. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita untuk bisa mendatangi rumah-rumah Allah dengan melaksanakan amalan yang paling utama kata Rasulullah, yaitu amalan sholat. Sholatnya berjamaah lagi. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya yang insyaallah akan selalu melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini tanggal 3 Dzulqa'dah. Kalah 3 Dzulqa'dah. 2 ke 3 kali? 3 ya. Alhamdulillah, ini adalah salah satu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana insya Allah apabila kita beramal soleh, insya Allah amal-amal itu akan mendapatkan ganjaran yang banyak, pahalanya di sisi Allah. Siang tadi ulun membaca nih postingan ada dari Pak Haji Hasbullah. Oh, ini pasti ulun nih. Ulun catat Pak Haji. Hadisnya nih ulun baca dari riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik nih orang yang lawas membantu Rasulullah. Kurang lebih belasan tahun hidup bersama Rasulullah, membantu Rasulullah. Beliau mengatakan tidak sempurna, kata beliau, Nabi ini berkata nih, tidak sempurna iman di antara kalian, kata Rasulullah, sehingga kata Rasulullah, aku menjadi orang yang paling kalian cintai, kata Rasulullah, daripada anak-anakmu, keluargamu, dan kedua orang tuamu, dan seluruh manusia, kata Rasulullah. Bayangkan.
Saking tingginya cinta kita kepada Rasulullah, lebih tinggi daripada cinta kita kepada keluarga kita, orang tua kita. Itu kan menandakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, syariat-syariat yang dibawa Rasulullah, kita harus sami'na wa ta'na. Sampai-sampai di hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham, Pak Haji. Suatu saat kata Abdullah bin Hisham, kami ini bersama-sama Rasulullah dan bersama sahabat-sahabat yang lain. Dan saya, kata Abdullah bin Hisham, melihat Umar bin Khattab menjabat tangan Rasulullah. Dan Rasulullah dikatakan, diucapkan oleh Umar bin Khattab. Begini ucapannya, demi Allah wahai Rasulullah, ini jar Umar bin Khattab aja, engkau lebih aku cintai daripada segalanya, daripada segalanya nih, dunia ini semua nih, kecuali diriku sendiri. Aja kecuali diriku sendiri, kata Umar bin Khattab. Lalu Nabi berujar nih, berkata Nabi, wahai Umar, tidak sempurna lagi nih iman engkau, kecuali, kata Sidin nih, kata Nabi Muhammad nih, ya kan Umar berkata, wahai Rasulullah nih, engkau nih tidak ada bandingannya nih di dunia nih, Pardan. Yang lebih aku, ini kan hadis pertamanya tadi yang lebih semuaan nih Rasulullah aja yang kita cintai. Lalu di riwayat hadis yang lain nih, Umar berkata pulang, wahai Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, jar Umar nih, engkau lebih aku cintai daripada segalanya nih, semuaan nih makhluk di dunia, orang tua, keluarga, semuanya, kecuali diriku sendiri, kata Umar nih, diri ulun sendiri, semuaan nih ulun cintai, kalah nih yang lain nih, melebihi cinta ulun lawan pian, kata Umar nih, kecuali diri ulun sendiri, diri saya sendiri. Jadi Rasulullah menyauti, tidak sempurna wahai Umar nih, tidak sempurna lagi iman engkau, iman daripada kalian, sampai aku engkau lebih cintai daripada dirimu sendiri. Hatta diri sendiri, walau diri kita sendiri ini lebih tinggi cinta kita kepada Rasulullah. Tidak sempurna lagi iman. Oh, jadi Umar bin Khattab menyauti lagi aja. Oh, kalau kayak itu Rasulullah, kalau begitu engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, ini sini pijakan kita dulu. Makanya waktu Nabi Muhammad difitnah oleh kaum-kaum orang yang belum Islam, zaman waktu Nabi Muhammad bercerita tentang diturunkannya perintah untuk sholat kan, itu ada percaya, banyak yang ada percaya, Pardan. Dalam semalaman aja Nabi ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, begitu pulang, naik pulang ke atas pulang, bubulik pulang. Itu kan tidak masuk akal tuh. Ribuan tahun yang lalu tuh, ini Jakarta udah lagi nih, kada masuk akal kan? Dalam semalaman berapa ribu kilometer. Jadi itu momen yang paling pas bagi orang-orang kafir untuk menjatuhkan Nabi Muhammad waktu itu, bahwa Rasulullah seorang pendusta, Rasulullah seorang yang tidak masuk akal, termasuk kurang akalnya, berkeramput. Dia orang menceritakan bahwa Rasulullah, ada mungkin Rasulullah ini ke langit dalam semalaman. Jadi waktu orang-orang kafir menceritakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi bercerita begini, naik ke langit kan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah kan bercerita kan. Lalu orang bercerita kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar menyauti kepada orang-orang yang bercerita ini, apakah benar yang bercerita tidak masuk akal ini Rasulullah? Jadi jarang orang-orang kafir ini menceritakan, ya benar ini Rasulullah ini bercerita kan masuk akal nih, kayak ini. Jadi jar Abu Bakar, kalau benar ini cerita Rasulullah, maka aku akan samina wa ta'na, aku akan percaya. Seandainya jar Abu Bakar nih, seandainya sampai-sampai berujar Abu Bakar nih,
Ada di hadis Bukhari dan Muslim itu. Sampai-sampai Abu Bakar, misalnya tuh permisalan aja nih, misalnya aja Rasulullah berkata tembok itu berwarna hitam, sedangkan tembok ini berwarna putih, maka aku akan mengikuti Rasulullah. Nah, saking kita sami'na wa ta'nanya. Apalagi dalam beramal, kita dalam beribadah. Kalau amalan ibadah ini sudah disyariatkan Rasulullah, ini amalan ini disunahkan, ini sholat berjamaah disunahkan. Kita menentangnya, oh jangan kita. Kita berarti sama tidak sami'na wa ta'na. Sama berarti iman kita tidak sempurna. Karena apa? Tidak mentaati syariat yang dibawa oleh Nabi. Nah, ini pembuka dulu. Jadi Rasulullah itu adalah makhluk yang kita cintai di dunia, sampai-sampai diri kita sendiri lebih kita kalahkan, lebih utamakan mencintai Rasulullah. Tidak sempurna kata Rasulullah. Kalau iman kalian masih mencintai diri kalian sendiri, bayangkan. Kalau hadis antara sesama muslim, ada juga Rasulullah menceritakan, "Waman kana bil yaumil akhir," kata Rasulullah, nih, tidak beriman kalian kepada hari akhir apabila kalian, kata Rasulullah, tidak mencintai kebaikan untuk saudara kalian sama mencintai kebaikan untuk diri kalian sendiri. Nah, itu kan dari pijakan hadis itu berarti kita, karena kita mencintai kebaikan bagi saudara kita sama mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri, berarti kita tidak akan mungkin juga memberikan kemudaratan kepada saudara kita sama kita menghindari kemudaratan juga. Ya Padan. Nah, ada mungkin berarti kita bila berkata-kata menyakiti saudara kita sesama muslim, sedangkan kita tidak mau disakiti. Berarti begitu juga saudara kita. Nah, itu kan mudah jadinya. Kalau kita memahami tentang poin-poin cara-cara bergaul, tata cara bergaul, cara beribadah, jadi mudah. Misalnya tata cara beribadah, ibadah itu sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad yang menceritakan lewat beliau, mencontohkan sudah, memberikan dalil-dalilnya sudah. Jadi kadang mungkin kita dalam beribadah menyelisih Rasulullah. Misalnya ini melakukan nih amalan, ada amalan bulan di bulan Dzulqa'dah ya Pak. Amalan ini yang baik, misalnya harus datang ke sini, kita datang ke tempat ini karena ini bulan mulia. Tapi misalnya amalan tersebut tidak ada syariatnya, kita bisa menolak ininya. Oh, ini kita masuk akal nih. Syariat agama kita dan Nabi mengajarkan amalan-amalan ibadah ini di bulan ini, misalnya tuh. Memahami kita awal jadinya berlandaskan hadis tadi. Karena apa? Setiap kehidupan kita, setiap keinginan kita lebih kita utamakan apa-apa yang sudah dibawa oleh Nabi. Hatta kita mencintai amalan itu. Ini amalan ini mulai bahari sudah, misalnya misalnya ini amalan ini sudah mulai bahari diajarkan orang-orang bahari. Tapi sekarang kita tahu bahwa amal-amalan yang diajarkan orang bahari itu ada yang bujur, ada yang kada. Jadi kita memahami, oh, nang kada bujurnya. Kita mudah meninggalkan dirinya. Karena apa? Cinta kita lebih besar kepada Rasulullah daripada cinta kita kepada keluarga kita, sampai-sampai cinta kepada diri kita sendiri kita kalahkan. Nah, bayangkan. Jadi kita mudah untuk meninggalkan amal-amal yang tidak disyariatkan oleh Nabi, yang tidak ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Nah, mudah jadinya. Dan dalam bergaul juga kita mudah juga, karena tadi dipadahkan oleh Rasulullah bahwa tidak sempurna iman dari kalian apabila kalian tidak mencintai kebaikan bagi saudara kalian, nih bagi kawan-kawan kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, tetangga kita, sama seperti mencintai kebaikan kata Rasulullah untuk diri kita sendiri. Jadi mudah tuh. Ini dua poin nih dalam kita bermuamalah sesama muslim dan dalam kita beribadah. Dan dalam beribadah tadi ya kita mengikuti ketentuan syariat yang diturunkan Allah lewat Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lewat dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Jadi mudah kita. Karena apa? Kita mencintai Rasulullah, lebih mencintai diri kita sendiri. Misalnya kita nih melaksanakan ibadah nih, waktu dulu kita kada tahu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kada tahu bahwa amalan ini tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad, dan 10 tahun sekarang kita tahu bahwa amalan ini tidak ada dalil Nabi Muhammad mengajarkan, mencontohkan. Dalilnya di Quran kada ada juga, di As-Sunnah kada ada juga. Sedangkan yang disunahkan Nabi misalnya ini sembahyang berjamaah, sembahyang nang itu kada ada misalnya. Kan ada kita sembahyang, belum pernah mendengar sampai-sampai Pak Je sembahyang salawat ada.
Nah, bayangkan. Nah, kita cari-cari kan dalil ini entah belum ketemu kalau atau belum mendengar, cuma menanu koreksi aja biar nih ada pernah mendengar lagi, dan itu pernah orang bercerita bahwa sembahyang membaca pernah ini menggawi kan. Sembahyang bacaannya salawat aja, ruku salawat, sujud salawat baca. Memang hadis salawat itu kan kita disuruh. Makanya sallu kama ra'aitumuni usalli kan, bayangkan disuruh berselawat terus setiap detik, setiap saat nih. Kalau bisa kita mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, mengucapkan salawat, itu dapat kebaikan, kita dapat barokah. Memang jujur, cuma amalan-amalan yang kita ulah-ulah ini kan pasti kita buat sendiri nih. Ya wadan buat sorangan. Salat yang bacaannya setiap gerakannya itu selawat. Nah, itu kan kita artinya mengulah-ulah sendiri. Tapi misalnya kita ada tahu juga, tahun semalam kita ada tahu, dan tahun sekarang kita tahu bahwa Nabi Muhammad tidak ada mensyariatkan nih perilaku kayak ini, kita insya Allah harus sami'na wa ta'na. Karena apa? Cinta kita lebih tinggi kepada cinta Nabi Muhammad, walaupun kita mencintai diri kita sendiri. Walaupun yang menceritakan ini keluarga kita, orang yang kita sayangi, tapi kan karena Rasulullah tidak mengajarkan amalan syariat-syariat yang kayak itu, kita bisa meninggalkan, mudah jadi kita meninggalkan. Karena tadi ingat dalil tadi, tidak sempurna iman dari kalian kata Rasulullah sebelum kalian nih, lebih tinggi cintanya daripada semuaan manusia nih daripada kepadaku. Nah, jadi mudah kita. Dan dalam bermuamalah tadi kita kau juga mengingatkan dalilnya aja Rasulullah tadi nih. Agar sesama muslim kita saling mencintai, saling menyayangi, saling berkata baik, saling menasehati, dinasehati juga kalau ada yang berbuat salah. Tapi sama kita menghadapi kebaikan itu atau kemudaratan, kita meninggalkannya sama seperti kita nih menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, itu 2 poin itu paham jadinya kita dalam beribadah dan dalam bermuamalah. Ada kisah. Ini kita sebagai fitrah manusia bajilah. Kita apabila disakiti orang bardan, itu kita tuh hati ini kita wajar kan bersedih. Apalagi kita bila sudah berbuat baik kepada seseorang nih, dan orang itu sekalinya bardan menyakiti kita. Orang yang kita baiki nih, sudah kita baiki, berbuat baik, sudah menyakiti. Itu kan fitrah manusia, kita bersedih nih. Apa aja lah bersedih. Sampai-sampai kan ada sebagian dari kita kan, mudah-mudahan mau dibilang mindra kita jangan, misalnya orang yang menjalimi kita berbuat yang kita balas kan dengan yang kada baik munkawa, jangan. Tapi ini fitrah manusia, wajar. Kada bisa disalahkan mutlak. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah. Kisah ini terjadi asal muasalnya waktu Rasulullah mengadakan perjalanan aja. Waktu Rasulullah mengadakan perjalanan tersebut, ini berombongan banyak nih banyak. Yang dibawa sidin tuh memang nih karena istri Rasulullah ada beberapa orang kan, jadi diundi aja yang dibawa nih Rasulullah nih di perjalanan tuh. Jadi waktu itu yang dibawa Rasulullah itu ialah Aisyah, bini Nabi Aisyah. Kisah ini ada diceritakan di tafsir Ibnu Katsir di surah An-Nur. Jadi waktu mengumpati perjalanan itu, Aisyah ini kan ditandu di sekadup.
Setelah pulang dari perjalanan itu kan Aisyah dibawa di sekandung, lalu singgah istirahat. Lalu jar Aisyah waktu beristirahat tersebut nih, aku meraba-raba nih bahwa nih perhiasannya ada yang hilang. Jadi tanpa sepengetahuan mungkin oleh yang membawa tadi, sahabat-sahabat Nabi Rasul ini, sahabat-sahabat Rasulullah ini kada tahu, mungkin Aisyah turun mencari perhiasan tadi. Diceritakan nih di tafsir ini, surah An-Nur ayat 11. Jadi waktu Aisyah mencari-cari, ya kan malam aja lah, ada mencari-cari, rupanya sahabat Rasulullah yang membawa tadi, yang membawa Aisyah tadi di tempatnya tadi yang apa tuh? Nah ya, mengira Aisyah tuh di dalam. Nah, jalanan. Jadi kata Aisyah, setelah aku mendapatkan benda yang hilang tadi, aku cari-cari dapat, kan ada sadar juga bahwa Aisyah ini ditinggalkan oleh rombongan Rasulullah. Saking sendirian nih, sorangan, sampai tertidur. Kata Aisyah terguring. Setelah itu beberapa saat, kata Aisyah, datang sahabat Nabi yang tertinggal, Marwan. Dan Marwan pun, kata Aisyah, hanya mengucapkan innalillah aja. Ada berkata-kata yang lain. Melihat nih saya nih, langsung turun dari tunggangannya, langsung menyuruh Aisyah langsung mengiring. Ketika sampai kan di rombongan Rasulullah yang beristirahat, sampai di rombongan nih, sampai ke rumah, dan waktu itu aku sakit, kata Aisyah di tafsir nih, sakit selama sebulan, Haji. Sakit selama sebulan, kata Aisyah. Dan aku tidak tahu, kata Aisyah, bahwa isu yang beredar nih di luar nih sebegitu santer, bahwa isu nih dituduhkan bahwa Aisyah telah berselingkuh. Bayangkan isunya tuh dengan sahabat tadi. Dan Nabi pun tidak dapat berkata apa-apa juga Nabi, karena belum turun lagi ayat lagi, dalil lagi di surah An-Nur kena ayat 22-nya kena. Jadi dikatakan di sini, orang-orang yang ikut memfitnah tadi, ikut menghasut tadi, selain orang-orang yang kafir, orang munafik tadi, itu ikut pula keluarga Abu Bakar, abahnya Aisyah, keluarganya nih, si Mitsah ngarannya, ikut memfitnah, ikut menyebarkan isu-isu yang kada bujur tadi. Sedangkan si Mitsah ini adalah orang yang ditanggung oleh Abu Bakar, yang disedekahi, ditanggung hidupnya, yang dibaiki apa-apa semua nih, berbuat baik lawan orang tadi. Jadi diceritakan di sini bahwa Abu Bakar nih sempat marah terhadap Mitsah itu, Pardan. Kan wajar itu, hati kita sakit hati kan. Lalu turun ayat sampai dengan sakit hati Abu Bakar tadi. Abu Bakar kan berjanji kada akan lagi nih mau ngkosi si Mitsah tadi karena telah memfitnah keluarganya. Lalu turun ayat di sini nih. Nah, di surah An-Nur ayat 22. Ayatnya khusus untuk Abu Bakar. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, kata Allah,
dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah, di situ Abu Bakar tersentuh jadinya. Turun ayat di surah An-Nur ini. Nah, bayangkan nih, saking disuruhnya kita berlemah lembut nih. Orang yang telah memfitnah kita, menyakiti kita. Ini fitrah manusia nih, padahal wajar aja nih. Sayyidina Abu Bakar nih hatinya nih kan karena telah disakiti dengan perkataan-perkataan yang kada baik dengan saudaranya sendiri, keluarganya lagi. Nah, dan di sini pun Allah menurunkan ayat bahwa janganlah engkau ya Allah nih bersumpah bahwa tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya lagi. Jangan. Kemudian dari Ibnu Katsir, ketika Abu Bakar mendengar ayat ini turun, maka ia pun memberikan kembali nafkah kepada keluarganya tadi, kepada Mitsah tadi. Lalu ia berkata kembali, Haji. Nah, di sini Abu Bakar berkata, demi Allah, kata Abu Bakar, aku tidak akan menghentikan nafkah ini selama-lamanya. Jadi Sidin ini mengulangi perkataan Sidin yang bersumpah, demi Allah aku tidak akan memberi lagi bantuan kepada saudara Mitsah tadi. Lalu Sidin mengulangi sumpahnya lagi, demi Allah, kata Abu Bakar, aku tidak akan menghentikan nafkah ini selama-lamanya. Ucapan ini sebagai pengganti dari ucapan yang terdahulu. Asalnya kan, demi Allah aku tidak akan memberikan sesuatu yang berguna selama-lamanya kepada Mitsah. Itulah Abu Bakar. Akan jadi taat sami'na wa ta'na. Setelah mendengar ayat yang dibawakan oleh Rasulullah tadi, maka Abu Bakar langsung mentaatinya. Walaupun sakit hati nih, Pak Haji, sakit hati kita kan. Tapi karena mendengar tadi sami'na wa ta'na jadinya. Nah, kan dua poin ini paham kita. Walaupun kita sakit hati, disakiti keluarga kita, saudara kita, atau orang menyakiti kita, karena Nabi menyuruh, Allah menyuruh kita membalas kesakitan hati tadi dengan kebaikan, maka langsung sami'na wa ta'na Abu Bakar di sini. Nah, ini kita memahami dua poin tadi, insya Allah dalam pergaulan, memang walaupun sakit kita, disakiti misalnya, dihina orang, tapi ya ini karena ini ada pelajaran, mudah-mudahan ini kita bisa mengamalkan. Memang berat mengamalkan nih, ada semudah itu. Cuma kan karena ada pelajaran, insya Allah kita paling ada kita kalau mengingatnya bahwa ini ganjarannya, padilahnya berbuat baik kepada sesama muslim ini gonol benar. Sampai-sampai di kisah lain Nabi pernah menangis berkisah. Pernah Nabi bercerita menangis sambil tertawa sambil menangis. Hadis ini terdapat di kumpulan kisah-kisah kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu karangan adalah dari ulama Al-Hakim. Beliau adalah, di sini dikisahkan beliau adalah murid Ibnu Hibban. Dan murid Ibnu Hibban ini guru-gurunya ke atas lagi ialah Abu Hanifah dan Imam Hasan al-Basri. Zaman tabi'ut tabi'in jadinya. Kisah ini terdapat di kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim bercerita, pada suatu saat, kata beliau nih, kata Sidin,
Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya apa aja? Berkumpul dengan sahabat. Lalu Rasulullah tertawa ringan, tersenyum. Lalu Umar bertakun aja. Wahai Rasulullah, kenapa pian senyum-senyum sorangan sendiri nih? Senyum sendiri. Lalu Rasulullah berkata, aku, kata Rasulullah, telah diberi kabar oleh malaikat bahwa ada di hari kiamat nanti dua orang yang sedang berselisih, bersimpuh di hadapan Allah. Berdua Pak Haji, maksudnya mengadu lawan Allah nih. Dua orang mengadu lawan Allah. Salah seorang berkata mengadu lawan Allah nih, ya Allah, ambillah kebaikan dari orang tersebut nih, di sebelah ulun nih, di sebelah saya nih, karena waktu di dunia dia telah menjalimi saya. Haji. Jadi Allah berkata pada orang tersebut kan, bagaimana mungkin dia Allah, aku nih mengambil kebaikan dari saudaramu di sebelah nih, karena dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Lalu orang yang berkata sebelumnya tadi, wahai Allah, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya, orang yang menjalimi ulun tadi ya Pak Haji Mastur. Orang yang menjalimi kita tadi misalnya nih, inya yang memikul dosa-dosa ulun nih. Sampai di sini jar Umar, masuk Rasulullah nih, mata nih berkaca-kaca. Mirai jar kita, tersenyum nih, berkaca-kaca, meneteskan kayak butiran-butiran banyu mata nih. Lalu Rasulullah berkata, hari itu ialah hari yang sangat berat. Makanya kan di hadis Rasulullah kan berkata, ada orang yang muflis ya Rasulullah kan. Tahu lah kan orang yang muflis ya. Jadi ya kata sahabat, muflis itu ialah orang yang bangkrut dia sahabat, orang yang tidak mempunyai dinar dan tidak mempunyai dirham. Ya Nabi bukan begitu maksudnya. Muflis di akhirat itu ialah orang yang amal-amal solehnya habis, karena dia telah menjalimi seseorang, telah menumpahkan darah seseorang, telah memfitnah seseorang, telah menggibah seseorang, kata Rasulullah. Itu di hadis yang lain Rasulullah pernah berkata. Nah jadi ini terbulik pulang di kisah ini. Jadi Allah nih berkata kepada orang tadi, mana mungkin ya Allah nih, inya kebaikannya tidak ada. Jadi dosa-dosaku barang Allah yang dipikul oleh orang tersebut. Lalu Allah berkata kepada orang yang dijalimi tadi, Pak Haji, angkat kepalamu, kata Allah. Angkat. Lalu kata Rasulullah, orang tersebut nih setelah mengangkat kepalanya melihat istana yang megah bertahtakan berlian emas permata. Dipandanginya, Allah menyuruh memandang ke atas. Lalu orang tersebut bertanya, wahai Rabb, apakah itu istana untuk para nabi? Yang orang yang dijalimi tadi bertanya dengan Allah kan, Nabi menceritakan. Bukan, kata Allah. Apakah untuk para orang-orang sidikun? Tidak juga, kata Allah. Atau untuk orang yang berperang di jalan Allah, untuk para syuhada? Tidak juga, kata Allah. Bingung nih orang yang dijalimi tadi. Lalu Allah berkata di sini Nabi, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Jadi apa maksudnya nih? Bagi orang yang mampu membayar harganya. Nah, makanya di sini para ulama mengaitkan dengan surah Ar-Ra'd ayat 21. Orang yang mampu membayar harganya. Di surah Ar-Ra'd situ Allah berkata, nah, ini baik mana nih, mudah kita kau mengamalkan. Ulun gara-gara membaca ayat ini, alhamdulillah terbuka membaca ini jadinya. Ingat pian yang taat lawan Nabi tadi. Dijelaskan di sini,
walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah berkata di sini, Pak Haji. Nah. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya, dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Jadi ulama tafsir di Ibnu Katsir sini menjelaskan bahwa mereka yang menyambungkan tadi ialah salah satunya ini. Ini Pak Haji, di tafsirnya. Orang yang menyambung silaturahim dan orang yang menyambung ukhuwah Islamiyah. Kenal berapa pahalanya? Nah, sampai di sini. Nah, ini kaitannya di hadis Nabi tadi. Surah Ar-Ra'd ayat 21 ini. Kaitannya ini tadi. Istana tersebut, kata Allah, hanya diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Lalu orang tersebut berkata, siapakah yang mampu membayar harganya, wahai Rabb? Dengan apa membayar? Sudah di akhirat. Kalau di dunia ya tadi kita dengan memaafkan di dunia tadi, memaafkan, menyambung tali silaturahmi. Ya tadi Abu Bakar memaafkan tadi, itu pahalanya ya tadi ini mendapatkan tadi jenis-jenis kayak ini pahalanya. Lalu Allah berfirman lagi, kata Nabi Muhammad, engkau pun mampu membayarnya. Orang tadi bingung, dengan apa aku membayarnya? Engkau pun mampu, kata Allah, membayarnya. Lalu Allah berkata, kata Rasulullah nih, caranya begini, kata Allah. Engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, engkau gandeng tangannya, yang kau adukan kejalimannya nih terhadapku, kata Allah. Dan ajak ia masuk ke istana tersebut bersamamu. Itu yang tersenyum Rasulullah jadinya. Lalu Rasulullah menutup kisahnya. Hadis riwayat Al-Hakim nih, hadis ini dihasankan oleh para ulama. Bertakwalah kalian kepada Allah, kata Nabi, dan hendaklah kalian saling berdamai dan saling memaafkan. Nah, ini poinnya yang hendak ulun angkat di sini. Apabila terjadi sesuatu hal-hal yang kada mengenakan, kita sama muslim ajalah saling berdamai dan saling memaafkan. Misalnya terjadi perselisihan juga, jangan berpanjangan, jangan berjilid-jilid. Jangan berminggu-minggu, jangan. Misalnya sudah terjadi ini, kita nasihati ya, sudah. Musafahah aja lagi. Bersalaman aja lah, musafahah kan. Karena apa? Padilahnya besar tadi. Nah, ini karena kita tahu padilahnya tadi, insya Allah mudah-mudahan kita dapat nih, bila terjadi kita paling kada hati kita memahami. Walaupun berat juga, tapi paling tidak kita tahu bahwa padilah-padilah berbuat baik kepada sesama muslim, dan padilah-padilah taat sami'na wa ta'na kepada apa-apa yang dibawa Nabi, itu sangat besar padilahnya. Memang agama ini kada banyak-banyak, kada jauh-jauh, sudah disampaikan juga oleh para ulama mulai bahari sudah, yang ada di Quran, di hadis. Yang berat nih palingan kita apa? Melaksanakan dan mentaati. Tapi karena diingat-ingatkan terus, karena apa? Agama adalah nasihat, kata Rasulullah. Kita ingat-ingatkan, insya Allah kita mudah melaksanakan. Dan salah satu cara agar mudah kita beramal soleh ialah apa tadi? Ya seperti ini adalah kita berkawan dengan orang-orang yang sesirkel. Makanya kata Rasulullah, jiwa-jiwa itu akan mencari orang-orang yang seroh, yang sama rohnya. Apabila kita berkawan dengan orang-orang yang ketujuh sholat di musola, di masjid, insya Allah tabiat kita kada jauh-jauh juga. Walaupun kita nih kada bertinggal di sini lagi, tinggal ada tugas di mana, padahal misalnya tugas di Palangkaraya, insya Allah tetap pasti akan mendatangi masjid. Karena kita mencari orang-orang yang seroh sejiwa. Itu Nabi yang mengatakan. Karena kebiasaan kita sudah berkawan dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang ketujuh, berjamaah di masjid, walaupun kita tinggal di mana, kita mendatangi sholat. Roh-roh kita ini akan mendatangi, walaupun tidak kenal dengan saudara yang seiman tuh, akan mendatangi. Ini Nabi yang mengatakan. Nah, itulah gunanya kita beramal dengan amalan yang disunahkan Rasulullah tadi. 2 poin tadi. Dalam bermuamalah, anggaplah nih orang-orang nih sama seperti diri kita sendiri. Apabila kita mencintai kebaikan, berarti sama nih, saudara kita ini mencintai kebaikan juga sama seperti kita.
Apabila kita nih menghindari kemudaratan, kita ada senang dengan sesuatu, insya Allah saudara kita nih menghindari juga dengan hal-hal yang ada baik. Dan dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan dalil tadi. Apa-apa yang dibawa Nabi, apa-apa yang diperintah Nabi, apa-apa yang disyariatkan Nabi, itu lebih kita cintai daripada keluarga kita sendiri, nenek moyang kita sendiri, sampai-sampai hatta terhadap amalan kita sendiri yang kita cintai. Kita sudah rasuk dengan amalan ini. Kan banyak Pak Haji Mastur, amalan setelah aja Pak Haji. Ini mursyid yang mengajarkan ya, amalan ini kita baca ini 1000 kali setelah sembahyang maghrib. Kan banyak tuh. Belum pernah diceritakan Ustaz Husaini Salam menceritakan ulun kawan sidin Pak Haji. Jadi jar sidin kawan sidin itu setiap sembahyang subuh tuh, ini ada lucunya Bang. Mau kada tegarak kupiahnya, kada pacul ke lantai, kada ampihnya kan itu. Nah itu ini kisah nyata di sini kisah. Nah itu kan amal-amalan yang dikarangnya sendiri ke jar sidin. Nah kita kan hendaknya jangan amal-amalan tersebut dalam beribadah bertakarrub kepada Allah, amalan tersebut sudah ada rujukan dari Nabi. Nah itu jadi paham nyaman kita insya Allah. Ini mudah-mudahan nih ini kita musyawarah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kita kalau mengamalkan walaupun sedikit-sedikit mampu kali kita, yang penting dulu kita berniat hati untuk melaksanakan kebaikan. Nah, mudah-mudahan nih semua kita nih diampuni oleh Allah, dirahmati Allah kita. Kita tutup kajian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.